Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rumayur Siregar. Saya dari D1 Paigi, NPM 2102090202. Saya dari Prodi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ini hari saya ujian tengah semester. Soalnya itu tentang Mendeley sebagai referensi kepustakaan bisa digunakan dan dihubungkan dengan mikroskop Watt. Pada bagian mana kita bisa melihat jika Mendeley sudah terkoneksi dengan mikroskop Watt? Mikroskop Watt sudah terkoneksi dengan Mendeley. Oke. Kita kamera belakang ya teman-teman. Pertamanya itu kita buka Google Chrome, terus kita ketik mendeley.com gitu, baru enter. Di sini kan ada bacaannya download Mendeley referensi kan, ini kita klik. Habis itu ada pojok yang ada bacaannya download. Terus di tampilannya kayak gini ya teman-teman. Habis itu di sini ada bacaannya download now for Windows. Nah, ini ya teman-teman. Terus kita tunggu pendownloadannya ya teman-teman. Agak lama sih. Kemungkinan jaringannya. Tunggu. Sabar ya teman-teman, ini masih itu. Oke, udah siap pendownloadannya. Kita klik yang udah di download ya. Terus di sini kan ada bacaannya run. Nah, kita klik run. Install. Nampak teman-teman, di sini ada bacaannya install. Nah, kita menunggu. Baru di sini ya teman-teman. Nampak nggak ya? Di sini ada bacaannya finish. Jadi kita klik finish. Nah,
Nanti loading ya teman-teman, kita tunggu. Guys, berhubung ini yang minggu yang lalu udah saya download, jadi kita masukkan emailnya ya. Kok hilang ya teman-teman? Com. Salah ya. Salah teman-teman. Maaf ya teman-teman. Maaf ya teman-teman. Ini kan berhubungan mendelay saya yang kemarin udah terdownload, udah terdaftar. Baru pertama-tamanya itu teman-teman mendownload mendelay. Pertama-tama teman-teman ketik di Google Chrome mendeley.com. Habis itu yang klik yang pertama tadi, terus sini ada paling ujung itu download ya kan teman-teman, ya bisa nampak. Habis itu udah kita download kan, tampilannya ini nampak sini kan teman-teman. Nah, itu ada bacaannya download now for Windows. Berhubungan saya udah mendownload, kita pergi ke Microsoft ya teman-teman. Tunggu, kita close dulu. Di sini ya teman-teman ada bacaannya referensi ya teman-teman. Teman-teman kalau sudah mendownload Mendeley, udah terinstall, udah mendaftar Mendeley-nya, dia udah otomatis masuk ke Microsoft ini, insert, udah termasuk dianya Mendeley-nya. Mendeley ini untuk bisa mencari daftar pustaka, jurnal, dan lain-lainnya. Terus juga udah kita download kan yang Mendeley-nya tadi. Dia udah ini kan teman-teman kan udah download nih. Download Mendeley, udah terhubung ke Microsoft kan. Dia juga otomatis dia ada di sini juga Mendeley-nya. Udah terletak di sini Mendeley-nya. Bisa nampak kan? Udah otomatis deh teman-teman. Kayak gitulah teman-teman.
cara menghubungkan Mendeley ke mikroskop. Berhubungan saya udah mendownload yang kemarin-kemarin itu. Ya kalau teman-teman bingung cara menginstalnya, cara mendownloadnya, dan cara pendaftarannya itu kayak mana, bisa tengok tutorialnya di YouTube ya teman-teman. Oke, kayak gini penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah di video kali ini saya akan berbagi tutorial menambahkan referensi secara manual menggunakan Mendeley. Nah teman-teman, penggunaan Mendeley ini bisa digunakan secara otomatis dan juga bisa digunakan secara manual loh. Nah, digunakan secara manual maksudnya apa? Jadi bagi teman-teman yang tidak punya e-book gitu ya, punyanya buku fisik atau misalkan referensi-referensi yang berbentuk benda fisik. Nah, bisa juga loh kita upload atau kita masukkan menggunakan aplikasi Mendeley ini, tetapi kita masukkannya secara manual. Nah, mau tahu gimana caranya? Tonton sampai habis ya dan ikuti langkah-langkahnya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar video ini dapat ditonton oleh teman-teman yang lainnya. Semoga video-video ini dapat bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya. Nah, oke teman-teman, langsung aja. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuka Mendeley desktopnya terlebih dahulu. Nah, jadi setelah kita buka Mendeley-nya, langkah kedua yang akan kita lakukan adalah kita langsung aja mengupload atau menambahkan referensi secara manualnya. Jadi gini ya teman-teman, saya akan jelaskan referensi-referensi yang kita bisa masukkan secara manual itu apa saja dan caranya seperti apa. Jadi gini, perbedaannya kalau misalkan kita akan menambahkan referensinya secara otomatis, itu kita bisa di add ya. Kita bisa klik add yang ini, nanti akan masuk gitu ke file gitu ya teman-teman. Ini akan masuk ke file. Nah, tetapi kalau kita akan menambahkannya secara manual bukan secara otomatis, kita caranya seperti ini. Nah, di bagian add ini kita nggak klik ini, tetapi kita klik yang ini ya. Oke, setelah itu, nah biasanya kan ada add file. Kita juga biasanya kalau menguploadnya secara otomatis itu kita masukkan secara add file. Jadi kita klik add file. Namun karena kita akan memasukkannya secara manual, jadi kita pilihnya itu adalah add entry manual. Oke, kita klik. Nah, setelah kita klik, jadi teman-teman akan melihat yang seperti ini gitu ya. Nah, di sini itu ada berbagai tipe, ada berbagai pilihannya juga teman-teman. Nah, pilihannya apa saja kita lihat. Jadi, dari awal ya. Nah, ini itu ada berbagai macam referensi yang nantinya bisa teman-teman masukkan di artikel gitu ya, atau deskripsi, atau di makalah gitu, dan di tugas-tugas teman-teman. Nah, ini ada buku gitu ya, ada proceeding gitu, ada artikel yang bisa teman-teman masukkan. Terus juga misalkan referensi teman-teman itu dari film, bisa teman-teman masukkan dari filmnya gitu ya, atau misalkan dari jurnal nih, kebanyakan karena sekarang menggunakan referensi itu harus dari jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Nah, ini silakan klik yang bagian jurnal artikel. Nah, terus misalkan dari majalah, ini silakan klik teman-teman, atau dari berita ini silakan klik gitu ya. Atau misalkan nanti dari laporan gitu ya, atau dari apa namanya tuh, undang-undang gitu ya, ini bisa teman-teman ya diklik gitu. Ini misalkan dari skripsi, dari tesis, dari disertasi, ini bisa dipilih bagian ini gitu teman-teman.
Misalkan dari web page, ini ada berbagai pilihannya. Jadi gitu ya teman-teman, banyak sekali pilihan manual yang akan kita gunakan ketika kita akan menguploadnya secara manual. Begitu teman-teman. Nah, misalkan saya akan lihat beberapa ruang. Kalau misalkan kita memilih jurnal artikel, apa saja nih yang harus kita sediakan atau yang harus kita isi gitu teman-teman. Misalkan kita pilih jurnal artikel, nanti di sini teman-teman silahkan isi dengan judul, terus isi dengan penulis. Jadi di bagian penulisnya itu teman-teman harus last name lalu first name. Jadi nama belakang dulu, setelah itu nama depan gitu teman-teman. Lalu di sini ada nama jurnalnya itu apa teman-teman gitu. Terus ini ada tahun, yaitu tahun jurnal tersebut. Terus ada volume berapa. Isu itu ada nomor, biasanya ya nomor berapa. Dan setelah itu di sini ada ini ya teman-teman, ada URL. Jadi itu bisa teman-teman masukkan. Dan biasanya itu lebih baiknya dimasukkan doi. Jadi doi itu di sini bukan doi dalam tanda kutip pasangan ya teman-teman, tetapi doi di sini tuh jadi kayak ada semacam apa ya, URL gitulah yang nantinya itu bisa kita otomatis untuk mencari file tersebut gitu teman-teman. Setelah itu nanti di sininya itu ada nah ini dia. Jadi setelah teman-teman isi semuanya, lalu nanti teman-teman save, dan setelah di save nanti akan muncul gitu teman-teman. Nah, coba misal kita ke yang lain ya. Ini kan ke jurnal. Lalu kita masukkan ke buku. Misalkan gini, ini ada buku. Bukunya itu teman-teman, judul bukunya itu apa? Autornya itu masih sama ya, last name dan first name. Lalu ada tahun. Nah, di sini jadi abstrak teks yang kayak gitu biasanya nggak usah diisi aja, nggak apa-apa. Nah, lalu diterbitkan di kota mana, edisi berapa, siapa editornya, publishernya siapa yang mempublishnya, URL-nya siapa. Nah, kayak gitu teman-teman. Ini tadi buku. Lalu misal kita ambil contoh lagi, ini ya berita gitu. Nah, judul beritanya apa, siapa penulis beritanya, dipublikasikan oleh portal berita apa, tahun berapa gitu ya. Biasanya kalau di berita ini lebih lengkap teman-teman. Jadi di kota mana gitu ya, terus juga tanggal berapa, hari apa gitu, terus bulan berapa gitu ya, atau bulan apa. Nah, ini ada URL-nya gitu teman-teman. Jadi sangat mudah kan untuk menambahkan referensi secara manual menggunakan Mendeley. Nah, setelah kita menggunakan aplikasi Mendeley ini dan setelah di-upload gitu ya, setelah kita save dan nantinya itu di-upload, itu kita akan bisa menambahkannya menggunakan aplikasi Mendeley ini teman-teman. Jadi nanti di daftar pustakanya, di bagian referensinya itu tetap akan seperti otomatis gitu teman-teman, akan munculnya otomatis seperti kita mesitasi atau kita mengutipnya dari jurnal atau referensi yang kita masukkan secara otomatis gitu teman-teman. Jadi sangat mudah sekali kan caranya, gampang banget kan. Nah, jadi buat teman-teman yang kebingungan nih gimana ya caranya, aku mau masukin referensi nih tapi referensi aku itu nggak berbentuk e-book gitu ya, referensi aku tuh berbentuk buku cetak misal gitu ya, atau referensiku itu dari koran cetak gitu ya, nggak koran ini kan biasanya koran itu agak sulit ya teman-teman kalau kita download gitu. Nah, jadi solusinya adalah teman-teman bisa memasukkannya menggunakan aplikasi Mendeley ini dengan cara add entry manual gitu teman-teman. Jadi sangat mudah banget kan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang sedang menjalankan kesehariannya bersama tugas-tugas gitu ya teman-teman, yang sedang melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas gitu ya, baik itu tugas kuliah atau tugas yang lainnya gitu ya, baik itu tugas UAS, tugas UTS, atau skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Nah, semoga dapat bermanfaat ya teman-teman. Itu dia yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Putri Meru Siregar. Video kali ini saya akan menjelaskan sedikit apa itu kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Jadi, kutipan langsung adalah kutipan yang menyajikan isi atau bagian dari sebuah karya tulisan sebagai mana aslinya tanpa diubah. Kalau yang sedang kutipan tidak langsung adalah kutipan yang menyajikan isi atau bagian dari sebuah karya tulisan setelah mengalami perubahan sebagai yang diinginkan penulis karya sehingga dianggap lebih sesuai dengan konteks penulisan yang terpilih. Terus agar lebih jelasnya kita lanjut video ya. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Putri Mero Siregar. Saya akan menjelaskan Mendeley kita dapati et al. Yang maknanya sama dengan DKK. Bagaimana Anda menjelaskan perubahan et al. Tersebut menjadi DKK? Oke, selanjutnya kita berikut dengan videonya. Oke, saya akan tutorial tentang et al. Ya teman-teman, ini kan dalam bentuk bahasa Inggris, jadi kita tutup dulu ke sini layarnya, baru kita pergi ke aplikasi Mendeley ya teman-teman. Kita buka, di sini ada bacanya view, jelas ya teman-teman, view. Ini citation style, more style. Sini kan ada bacanya American Sociological. Nah itu dia udah otomatis ya teman-teman. Terus klik yang ini ya teman, yang bawahnya ya, yang saya tanda panai, baru kita klik bahasanya, kita atur bahasa Indonesia, terus klik ini done. Habis itu kita keluarkan, tutup dulu. Habis itu kita lari ke file ini, tunggu ya teman-teman. Terus kita klik local disk C. Udah teman-teman klik local disk C, terus teman-teman klik di laptop teman masing-masing program file x86, lalu teman-teman klik yang bacaannya Mendeley desktop, kelihatan ya teman-teman. Habis itu teman-teman kita klik citation local list, terus teman-teman kita cari lokalis itu ID gitulah. Salah kan, maaf. Kita copy sini, klik kanan, bacanya copy, baru kita tutup dulu. Seperti itu udah tampilannya kayak gini teman-teman. Kita klik kanan, udah klik kanan kan tampilannya kayak gini kan teman-teman. Kita klik bacaannya paste, terus kan udah muncul ini teman-teman. Habis itu kita klik kanan lagi, kita klik kanan lagi, open with ini ada bacanya notepen. Nah kan teman-teman, ini bacaannya kayak gini kan teman-teman. Terus lalu kita klik Ctrl F, kita klik Ctrl F, kita tekan Ctrl, tahan kontrolnya, baru kita pijit juga bersamaan F, udah munculnya kayak gini ya teman-teman. Baru kita klik et al gitu teman-teman, baru kita klik finish next kan teman-teman. Baru kita close dulu.
Kita cari teman-teman di sini bacaannya et al ya teman-teman. Ini ya teman-teman yang saya blok biru itu ya teman-teman. Tadi saya udah hapus et al yang di sini. Ini yang saya klik ini. Udah saya ganti jadi DKK ya teman-teman. Sebelum itu kita close. Nah, kita close dia. Terus ini yang tadi kita copy paste, ini kita klik kanan lagi, baru kita cut, baru kita larinya ke file lagi. Nah, terus ini kan penyimpanannya di sini kan, citation localist. Jadi kita yang klik yang tadi localist ID ini, baru salah, klik kanan, baru cut lagi kan. Ya teman-teman, habis itu kita tutup, kita lari ke Microscope Watch. Udah teman-teman, nanti udah teman-teman udah ngelakuin yang apa yang saya bikin tadi ya teman-teman, udah semua bikin. Sebab itu teman-teman langsung pergi ke Microscope Watch yang udah teman-teman bikin, baru klik yang di sini ada bacaannya reference. Nah, reference. Nah, kita klik salah guys. Pokoknya kalau teman-teman udah siap, pokoknya klik bacaannya referensi, baru di sini ada referensi gitu ya teman-teman. Kayak gitulah tutorialnya ya teman-teman. Maaf kalau kurang mantap, maaf kalau ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.